Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Gita Indah. Kali ini aku mau bacain pesan cinta untuk masing-masing zodiak untuk bulan November 2022 ya. Aku mau mulai dari zodiak Sagittarius. Yang perlu aku tekankan sebelum aku buka kartunya adalah bahwa bacaan ini semuanya bersifat general. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Kalau memang mau yang lebih detail, kalian bisa personal reading dengan siapapun yang kalian merasa bahwa itu tuh cocok dengan kalian gitu ya. Coachnya atau tarot readernya gitu ya. Oke, kita mulai ya untuk Sagittarius. Energi utamanya adalah, kita cek dulu. Ini ya energi utamanya. Di sini dibilang bahwa look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Coba kita lihat ya. Nanti kita akan bahas. Kita lihat dulu situasi kamu untuk Sagittarius. Kalau aku merasa mungkin kalian punya keraguan terhadap orang yang kalian suka, atau mungkin terhadap pasangan kalian gitu ya, atau mungkin terhadap gebetan kalian. Ada keraguan, apakah benar dia tuh mencintai kamu, apakah benar dia tuh sayang sama kamu. Itu yang aku rasain. Jangan dulu nih, taruh sini dulu ya. Oke. Kelihatan gak sih? Nah, oke teman-teman ya, kita lihat dulu. Di sini ada Seven of Cups, kemudian ada The Fool, lalu ada Page of Pentacles, lalu di sini ada Knight of Cups.
Oke, kalau aku lihat dari tebaran kartunya ya, di sini ada Seven of Cups tadi ya, ada The Fool, kemudian ada Page of Pentacles, kemudian ada Knight of Cups gitu ya. Nah, yang aku perhatikan di sini adalah bahwa orang yang kamu fokuskan ini bisa jadi gebetan kamu, bisa jadi pasangan kamu mungkin ya. Itu banyak pilihan, bisa jadi dia punya banyak pilihan gitu, banyak lawan jenis yang memang dekat dengan dia, dekat dalam arti kata yang positif ya gitu ya, bukan dekat dalam arti dia selingkuh atau apa, enggak gitu ya, cuma dia punya banyak teman lawan jenis dan dia ada beberapa yang dekat sama dia gitu ya. Dan ini energinya bisa terbolak-balik, bisa jadi kamu nih yang punya banyak pilihan sebenarnya. Kamu yang punya banyak pilihan, kamu sebenarnya bisa memilih yang lain. Sebenarnya bisa memilih yang lain, tapi kamu lebih condong ke dia, lebih memilih ke dia, gitu. Nah, ada satu keraguan di dalam diri kamu gitu ya, bahwa benar nggak sih yang aku pilih ini gitu, benar nggak sih dia itu adalah orang yang pantas buat aku, benar nggak sih ini orang yang cocok buat aku gitu ya. Nah, dia juga karena ini energi terbolak-balik, bisa jadi dia yang punya perasaan seperti itu gitu ya, bisa jadi dia yang punya pikiran, karena aku merasa dia tuh sebenarnya suka sama kamu, dia tuh sayang sebenarnya sama kamu gitu ya. Di sini kan ada Knight of Cups gitu, dia memiliki perasaan sebenarnya, perasaan sayang ke kamu itu ya. Nah, cuma yaitu ada suatu dibilang keraguan-raguan juga ya. Dia rada takut untuk melangkah gitu ya, karena kalau dia melangkah itu resikonya besar gitu ya. Resikonya kalau dia mengambil langkah untuk jalan sama kamu itu resikonya besar gitu, kalau memang ini adalah energinya dia ya gitu loh. Banyak tantangan yang harus dia hadapi, banyak resiko yang harus dia terima pada saat dia menetapkan pilihannya ke kamu gitu ya. Nah, cuma kalau aku lihat ya, dia punya perasaan suka sama kamu, punya perasaan sayang sama kamu. Sementara dari kamunya sendiri ya, kamu juga dengan sikap dia yang seperti itu gitu, aku merasa dia energinya lumayan lambat untuk ngedekatin kamu ya gitu ya, karena di sini ada energi Pentacles gitu ya. Nah, jadi itu membuat kamu itu jadi kepikiran gitu ya, dia tuh punya perasaan yang sama gak sih dengan aku gitu ya. Dia punya perasaan yang sama gak sih dengan aku, dia punya perasaan sayang gak sih sama aku, dia perhatian gak sih sama aku. Mungkin aku ngerasa dia mungkin sudah menunjukkan rasa perhatiannya sama kamu, rasa kepeduliannya sama kamu, rasa sayangnya mungkin terungkap dari perhatian, dari sikap dan tingkah lakunya, tapi dia belum mengucapkan apapun ke kamu gitu ya. Karena yang aku lihat di sini adalah bahwa dia punya banyak pertimbangan gitu loh. Dia nggak mau melangkah, dengan dengan sembrono gitu ya. Dia nggak mau melangkah dengan sembrono. Dia tahu resikonya tuh kalau dia melangkah dengan sembrono itu akan seperti ini gitu loh. Makanya dia memikirkan gitu loh. Dia memikirkan dari berbagai sudut pandang, dan itulah yang bikin dia itu energinya lambat untuk mengungkapkan bagaimana perasaan dia ke kamu. Tapi yang jelas dia punya rasa sama kamu, dia punya perasaan sayang sama kamu itu ya. Seperti yang sudah nah ya, tadi kan secara garis besar kan dibacakan tadi ya, look deep within your heart and you will feel my love gitu. Kamu harus melihat dengan lebih dalam lagi dengan hatimu gitu ya, maka kamu akan merasakan bagaimana perasaan cinta saya ke kamu gitu. My love for you is as deep as the ocean. Dia bilang bahwa
perasaan sayang aku, perasaan cinta aku ke kamu tuh sedalam lautan. Ya, rada jambu sih, rada gombal sih ya kalimatnya, tapi aku seperti aku sebutin tadi ya, bahwa dia tuh sebenarnya punya perasaan sayang sama kamu, dia punya perasaan cinta sama kamu, belum terungkap karena banyak pertimbangan, dia nggak mau sembrono dalam mengambil keputusan. Oke. Nah ya, di sini bottomnya di sini ada di Empress, ya tuh, oke. Ada di Empress, ada Ace of Cups. Dia punya perasaan yang dalam ke kamu sebenarnya, dan dia merasa bahwa kamu tuh adalah orang yang bisa membuat dia nyaman, orang yang bisa membuat dia itu merasa diperhatikan, dipedulikan, disayang, dirawat gitu ya. Dan dia tuh sebenarnya ingin betul bisa menjalin hubungan sama kamu ya, ingin bisa merawat hubungan kalian ini menjadi sebuah hubungan yang menjadi sebuah hubungan yang dalam gitu ya, menjadi sebuah hubungan yang saling mengisi satu sama lain gitu ya. Sekarang kita lihat pesannya ada apa sih, kita lihat lagi untuk oracle. Lagi ya. Oke. Sempit nih mejanya teman-teman. Oke, kita lihat ya. Finance and career. Let go of control issues. Kemudian religious factor. Nah ya, banyak pertimbangan. Trust. Kemudian ada wedding. Oke, yang bisa aku bilang ya, bahwa kamu harus percaya bahwa dia itu memang memiliki rasa yang dalam untuk kamu. Ya, harus percaya gitu ya, yakin gitu ya. Nah, apa yang membuat dia itu berpikir belum maju ke kamu itu lebih karena di sini ada religious factor tadi kan ya. Religious factor itu bisa jadi ada perbedaan agama, bisa jadi ada perbedaan budaya. Ya, mungkin kamu dan dia tuh dilahirkan di dua keluarga yang mempunyai kebiasaan yang berbeda, dan itu tuh juga merupakan salah satu pertimbangan gitu ya, salah satu pertimbangan buat dia untuk maju ke kamu gitu. Ini aku ngerasa orangnya ini, orang yang kamu fokuskan ini adalah orang yang selalu mempertimbangkan setiap langkahnya gitu ya, setiap langkahnya gitu. Setiap keputusan yang dia ambil dia selalu pertimbangkan baik-baik, selalu dia pertimbangkan baik buruknya, selalu dia pertimbangkan resikonya, efeknya untuk orang-orang di sekitar dia. Itu aku ngerasa seperti itu gitu ya. Nah, jadi coba aku merasa bahwa di sini biarpun kamu percaya, biarpun kamu biarpun dia gimana ya kalimatnya, apa yang bisa aku bilang dengan situasi ini adalah bahwa
situasi ini mengajarkan kita gitu, mengajarkan kamu tuh untuk fight gitu ya, fight dengan situasi ini. Jangan membuat kamu patah semangat, jangan membuat kamu ragu gitu. Jadi harus punya keyakinan yang kuat bahwa satu, dia punya perasaan sama kamu, tapi mungkin ada hal-hal yang menghalangi gitu, ada hal-hal yang menghalangi untuk kalian itu bisa bersatu gitu ya. Nah, di sini sih ada kartu wedding ya, di sini ada kartu wedding gitu ya. Sebenarnya bisa jadi ini hubungannya itu akan suatu saat akan bermuara dalam suatu hubungan pernikahan gitu ya. Tapi di sini kan ada energi Pentacles. Kamu tuh harus sabar menghadapi situasi ini. Makanya dibilang ya trust gitu ya. This situation is calling for you to have faith. Percaya bahwa kamu bisa melewati situasi ini, bahwa kamu tuh bisa bahwa kamu tuh bisa untuk tidak stuck dalam situasi ini gitu. Kamu memikirkan dia terus, dia suka nggak sih sama aku, dia sayang nggak sih sama aku, ini hubungannya mau dibawa kemana, bla 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 segala macam gitu ya. Kamu harus sabar, kamu harus hadapi situasi ini, dan aku ngelihat di sini ya, di sini ada finance and career ya gitu. Aku merasa bahwa lebih baik kamu fokuskan. Di sini kan ada let go of control issues gitu. Jadi kamu harus bisa lebih fokus ke hal-hal lain di sekitar kamu, di kehidupan kamu yang harus kamu benahi. Jadi jangan terpaku terus dengan tentang urusan cinta ini gitu ya. Mungkin kamu bisa lebih memfokuskan ke finance and career kamu gitu ya. Nah, kalau memang itu adalah jodoh kamu gitu, suatu saat suatu saat hubungan ini akan bermuara dalam suatu hubungan yang suci gitu ya. Pernikahan itu adalah suci ya, wedding gitu. Tapi ya kamu harus trust dulu gitu. Kamu harus fight dulu gitu kan ya, untuk menghadapi situasi ini. Kamu harus bisa memperbaiki dulu finance and career kamu gitu ya. Supaya aku merasa bahwa kalau finance and career kamu itu membaik, itu jodoh tuh akan datang dengan sendirinya gitu ya, gitu. Yang penting sabar dulu, perbaiki hal-hal yang harus kamu perbaiki. Dia nggak akan kemana kok kalau memang itu adalah jodoh kamu gitu ya. Kayaknya itu aja ya pesan untuk Sagittarius ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan resonate ya. Kalau nggak resonate, ya mungkin kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, and Venus kamu. Oke, kita ketemu lagi di bacaan kartu yang lainnya. Bye.